Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, maaf, saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang. Iya, Pak, boleh. Ya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya, Pak, ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya, gitu. Kemudian bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin, Pak, supaya sebentar Bapak mengamati saya, bagaimana saya melakukan coaching kepada coach. Apakah saya sudah menggunakan alur tirta yang sebenarnya atau belum, Pak? Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, Pak, apa yang kita akan kembangkan ini menurut saya sudah sangat baik, Pak. Jadi kalau sekarang kita lakukan diskusi ini, Pak, harapannya saya bisa sebentar melakukan kegiatan coaching yang sesuai dengan prosedur. Saya bisa menjadi orang yang pendengar aktif atau bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya, Pak, sebentar pada saat saya melakukan coaching, saya berharap bisa melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu dari tujuannya bagaimana saya mengajukan pertanyaan sehingga coach saya bisa menyatakan tentang tujuannya melakukan coaching. Kemudian saya juga ingin mengarahkan dia mengidentifikasi terhadap permasalahan yang dia temukan sehingga nantinya dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut dan bagaimana komitmennya nanti dia melaksanakan rencana dari solusi atas permasalahan yang dialami. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai sesuai dengan yang Ibu telah rencanakan. Iya, terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana sesuai apa yang telah Ibu rencanakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Apa kabar hari ini, Bu Nur? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Oke, maaf ya Bu Nur, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya meminta waktunya kita bisa berbincang-bincang. Iya, ada apa, Bu? Oke, Bu Nur, selama Ibu Nur mengajar di sekolah ini, bisakah Ibu Nur menceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu Nur lakukan selama ini? Iya, baik, Bu. Selama saya melakukan kegiatan pembelajaran, Bu, tentunya banyak sekali harapan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelas ya, tentunya apalagi kan saya mengajar di tingkat TK ya, tingkat PAUD, di mana konsistensi anak itu sangat susah untuk kita bisa menjadikan anak itu bisa diam dalam beberapa saat dan aktif mengikuti kegiatan pelajaran. Itu merupakan suatu tantangan terberat dalam bagi saya sebagai seorang guru di Taman Kanak-kanak. Jadi selama Ibu Nur mengajar di Taman Kanak-kanak, banyak sekali hambatan dan tantangan yang Ibu Nur hadapi selama ini ya Bu Nur ya. Iya. Ya. Nah, dari kegiatan perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Nur harapkan? Tentunya saya mengharapkan banyak hal ya, Bu. Namun yang ingin saya harapkan di sini bagaimana saya bisa mendapatkan solusi agar pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung anak-anak itu bisa antusias dan semangat serta konsisten dan bisa fokus dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Jadi permasalahannya adalah ada anak-anak yang tidak fokus di dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini Ibu Nur lakukan. Ya. Nah, oke. Jadi selama ini Ibu Nur apakah pernah mencari penyebab dari permasalahannya yang Ibu Nur hadapi? Iya, betul sekali ya. Selama saya melakukan kegiatan pembelajaran dan permasalahan-permasalahan yang timbul itu kan
terjadi secara berulang ya, anak-anak itu tidak fokus, Iya. anak-anak itu tidak mau mendengarkan. Akhirnya saya melihat bahwa anak-anak tersebut butuh sebuah cara lain ya, metode lain yang bisa kita gunakan untuk bisa mengelola emosi mereka agar anak-anak bisa mengontrol emosinya sendiri sehingga bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin dia membutuhkan suasana yang berbeda dari apa yang saya lakukan selama ini. Iya, jadi Ibu Nur ingin melakukan metode lain, kemudian mereka membutuhkan suasana yang berbeda yang selama ini jauh dari apa yang selama ini Ibu Nur lakukan di sekolah, sehingga bisa memotivasi fokusnya belajar murid Ibu Nur selama ini. Kalau kita nilai dari level 1 sampai level 10, kira-kira keadaan murid Ibu Nur sekarang ini berada di level berapa? Kalau keadaan murid saya sekarang itu menurut saya masih jauh dari harapan saya ya. Anak-anak saya itu masih berada pada level 5. Pada level 5 ya Bu. Iya. Nah, pasti Ibu Nur punya harapan nih untuk meningkatkan level daripada murid Ibu Nur. Harapan Ibu Nur, murid Ibu Nur itu berada di level berapa? Tentunya sebagai seorang guru ya, saya sangat mengharapkan anak-anak saya itu mendapat dari hasil pembelajaran kita laksanakan, tentunya saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik, dan dengan tingkat fokusnya anak-anak itu saya menginginkan anak-anak itu berada pada level 8. Jadi Ibu Nur menginginkan bahwa murid itu berada di level 8 untuk fokus dalam belajar, sehingga pembelajaran mereka itu bisa berhasil ya Bu ya. Nah, kalau memang Ibu Nur menginginkan berada di level 8, apa yang kira-kira Ibu Nur akan lakukan untuk mencapai level tersebut? Iya, betul sekali ya. Tentunya sebagai seorang guru TK, untuk mencapai level 8 itu merupakan hal yang sulit ya bagi saya. Tapi setelah saya mengamati selama ini dan setelah saya juga mengikuti berbagai pengembangan diri ya, khususnya di pendidikan guru penggerak, itu kan ada diajarkan tentang bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu saya akan berusaha untuk menerapkannya, karena menurut saya itu sangat bagus sekali ya untuk bisa mengelola emosi anak pada saat suasana kelas itu kurang kondusif. Jadi sebagai anak TK itu memang agak susah untuk secara konsisten dia itu fokus mengikuti kegiatan pembelajaran, itu akan sangat susah. Tapi kalau menurut saya dengan menggunakan keyakinan kelas, dengan mengingatkan secara konsisten, tentunya lambat laun anak-anak akan bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan hasil dari apa yang saya berikan. Misalnya anak-anak bisa lebih cepat mengenal guru, mengenal angka. Kemudian yang kedua, saya ingin menerapkan suatu metode dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK. Karena kalau saya lihat dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK, anak TK apalagi ya akan lebih antusias apabila diperlihatkan sebuah gambar, apalagi dengan menggunakan fokus dengan layar yang lebih besar. Pasti mereka akan lebih mudah dan akan lebih senang apabila melihat secara langsung media yang kita gunakan, dengan misalnya menggunakan fokus dengan menyuruh anak misalnya menyebutkan angka yang tertera pada gambar tersebut. Saya yakin dengan menggunakan metode tersebut anak akan lebih mudah untuk lebih fokus dan lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Langkah yang sangat luar biasa sekali menurut saya Ibu Nur. Salah satunya Ibu Nur akan menggunakan keyakinan kelas dan juga menggunakan pembelajaran rutin, sehingga fokus murid itu bisa meningkat lagi ya Bu. Kira-kira kapan Ibu Nur akan melakukan kegiatan tersebut? Tentunya secepatnya ya, karena sebentar lagi kan anak-anak akan memasuki usia SD ya, di mana mereka harus memiliki dasar dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, misalnya hanya dalam mengenal angka atau mengenal huruf. Jadi secepatnya akan saya lakukan itu. Oke, apakah Ibu Nur memerlukan kontribusi lain ataukah kerjasama dengan pihak yang lainnya?
Tentunya saya sangat memerlukan suatu kolaborasi ya, tentunya di sini dengan khususnya dengan ibu kepala sekolah tentang mengenai pengadaan media TikTok yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian koordinasi dengan rekan-rekan guru, tentunya dengan bantuan orang tua murid di sekolah, karena kan di sekolah itu kalau di TK hanya sekitar 3 jam ya, jadi waktu sekolah itu sangat singkat dan waktu yang paling banyak itu di rumah. Tentunya saya sangat membutuhkan dukungan orang tua, bagaimana orang tua bisa mendukung anaknya untuk tetap fokus, untuk semangat dan antusias mengantarkan anaknya ke sekolah, dan bagaimana cara mereka memberikan juga pendekatan sama dengan saya akan memberikan pendekatan yang baik supaya anak itu bisa lebih semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pelajaran. Iya, baik sekali ya Bu Nur. Langkah yang Ibu Nur ambil berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait. Salah satunya adalah kepala sekolah untuk menunjang pengadaan mediatik di sekolah ini. Iya. Nah, bagaimana komitmen Ibu Nur melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tujuan yang Ibu Nur itu harapkan dapat tercapai? Iya, betul sekali ya. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, jawab saya di sini harus konsisten ya Bu. Saya harus konsisten dalam melaksanakan suatu program, tentunya dengan terus menyebarkan praktik baik ya di sekolah, dengan memberikan pemahaman kepada kepala sekolah bahwa ini adalah program saya ini merupakan hal yang baik untuk saya terapkan agar anak-anak itu bisa melaksanakan atau bisa semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun hal yang paling utama ya tentunya itu dengan pengadaan TK itu merupakan suatu tanggung jawab besar bagi kami di TK, karena kan kurangnya media yang bisa digunakan di TK. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan, karena saya juga sudah memiliki laptop, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan orang kepala sekolah untuk pengadaannya, dan tentunya dengan program yang telah saya rencanakan akan saya laksanakan secara berkelanjutan, secara konsisten agar apa yang saya lakukan bisa berhasil dan tercapai dengan baik. Iya, betul sekali ya. Jadi Ibu Nur akan konsisten untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak hanya 1-2 kali, tetapi berkelanjutan Ibu Nur akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana tindak lanjut yang Ibu Nur akan lakukan nantinya setelah melaksanakan program yang Ibu Nur tadi ceritakan? Iya, tentunya ada tindak lanjut ya setelah saya menggunakan misalnya yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan menggunakan keyakinan kelas ya untuk mengelola emosi anak dan agar anak bisa mengontrol emosinya sendiri pada saat suasana kelas kondusif dan penggunaan mediatik ya. Saya akan melihat bagaimana hasilnya, dan kalau memang masih perlu perbaikan, masih memerlukan metode lain, tentunya akan berunding kembali dengan seluruh warga sekolah mencari cara yang terbaik untuk bisa meningkatkan kembali semangat dan antusiasnya anak dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Saya kira semua tadi langkah-langkah yang Ibu Nur utarakan itu sudah sangat tepat sekali untuk dilakukan. Nah, sekarang dari hasil perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu Nur dapatkan? Ya, sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini, karena melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bisa memberikan reaksi bagi saya ya, agar saya bisa menentukan sendiri masalah yang saya hadapi, dengan bagaimana saya bisa berpikir untuk mendapatkan solusi terhadap masalah misalnya anak-anak saya tadi kan kurang semangat ya, kurang antusias mengikuti pembelajaran, tetapi dengan arahan-arahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bisa memancing saya untuk bisa mendapatkan solusi yang ingin saya laksanakan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke, semua langkah-langkah sudah diterapkan oleh Ibu Nur. Nah, menurut saya, silakan Ibu Nur melakukan program apa yang sudah Ibu Nur tadi ungkapkan, apa yang sudah Ibu Nur rencanakan. Semoga bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan Ibu Nur untuk meningkatkan level daripada murid Ibu Nur selama ini. Saya tunggu, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Saya ingin melihat, kita berbincang lagi bagaimana perkembangan atau perubahan yang sudah terjadi. Apakah ada perubahan ataupun tidak ada. Jadi
Terima kasih atas waktunya hari ini Ibu Nur. Iya, kita ketemu lagi di lain waktu. Saya tunggu hasilnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ibu? Baik, Pak. Ya, tadi saya telah melihat dan mengamati tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Nur. Nah, sekarang saya ingin berbincang-bincang tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya Pak, kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur tirta yang seharusnya dilakukan. Ya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian bahwa sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu lakukan? Menurut saya Pak, tadi kegiatan coaching yang saya lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Saya menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang membuat coaching itu menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Pak. Nah, dari kegiatan coaching yang telah saya amati tadi, sesuai dengan alur tirtanya, yang pertama di bagian tujuan, yaitu coachnya sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan coaching kepada harapan yang diharapkan dari kegiatan percakapan tersebut. Kemudian di bagian identifikasinya, coaching sendiri sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka sehingga coaching dapat menjelaskan penyebab permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri. Selanjutnya di bagian yang ketiga yaitu rencana aksinya, coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian di bagian alur tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmennya, yang pertama coach sudah mengajukan pertanyaan terbuka tentang komitmen coaching untuk melaksanakan rencana aksinya, dan yang kedua coachnya sudah menanyakan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Menurut saya Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak menyempatkan untuk melakukan observasi dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Dari komentar-komentar Bapak itu sungguh sangat luar biasa buat saya, penguatan bagi saya bahwa apa yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan alur tirta yang seharusnya. Jadi komentar Bapak itu menjadi penguatan untuk saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya, kemudian rencana tindakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan setelah kegiatan coaching ini Pak, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih ada pertanyaan saya yang tidak bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian tindakan lanjut selanjutnya lagi Pak, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi apabila ada prinsip coaching yang tidak saya lakukan. Ya. Jadi rencana tindakan lanjut yang akan Ibu lakukan yaitu akan Melakukan perbaikan ya. Iya. Apabila masih ada alur-alur tirta yang belum dilaksanakan. Iya Pak. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Dari kegiatan diskusi hari kita ini Pak, banyak hal yang saya peroleh, yaitu bagaimana saya melakukan kegiatan coaching kepada coach saya sehingga saya bisa mengarahkan mereka untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi
Kemudian saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan mereka melakukan tindak lanjut atau komitmen terhadap rencana yang mereka telah mereka utarakan kepada saya, Pak. Iya, jadi terima kasih atas antusiasnya Bu. Semoga Ibu dapat menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu.